Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nini Liliawati. Saya berasal dari SMK Bunga Insani Al-Barokah. Hari ini, tanggal 23 November 2020, saya mengikuti uji kinerja PTG dalam jabatan 2020. Mohon doanya, semoga saya bisa lulus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak. Pagi Bu. Alhamdulillah ya, kita bisa kembali di pertemuan kali ini, walaupun pelajarannya dalam ya, yang lain juga boleh di-mute suaranya. Oke. Karena dalam keadaan pandemi, kemudian jangan lupa untuk terus jauhi kerumunan dan tetap pakai masker kalau keluar rumah. Ya, tetap semangat ya belajarnya anak-anak ya. Ibu dukung kalian, kalian semangat walaupun dalam keadaan pandemi belajarnya pun jarak aman. Satu dari kalian tolong di-mute dulu ya, Teh. Iya, Bu. Silakan pimpin doa Teh Hailina Safaringga. Sebelum kita memulai belajar, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, terima kasih Teh Hailina Safaringga telah memimpin doa. Ya, sebelum kita mulai belajar, Ibu minta kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan semangat kalian dan motivasi belajar kalian ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila patriot proklamasi setia berpegang Pancasila kita dilebur sentosa pribadi bangsa. Ayo maju, Ayo maju, ayo maju, maju. Pendidikan kita di Indonesia semakin maju ya anak-anak ya, walaupun dalam keadaan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Ibu tidak perlu absen lagi ya, karena kalian sudah hadir semua. Alhamdulillah pada hari ini semuanya pada hadir. Kemudian Ibu minta ada yang bisa mengingat kembali pelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Aku, Bu. Oke, silahkan. Pencatatan akuntansi akad mudharabah. Catatan akuntansi mudharabah. Baik. Ada yang masih ingat? Ada seperti apa sih pencatatan akuntansi mudharabah itu? Atau akuntansi akad mudharabah? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Pencatatan akuntansi pemilik dana dan pengelola dana bisa dilakukan sesuai kesepakatan berikut dengan nisbahnya, dan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Guru menyampaikan topik pembelajaran tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. Oke, terima kasih Hayatun Nufus atas penjelasan topik kemarin atau di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk hari ini, kalian sudah membaca link yang Ibu berikan tentang materi untuk hari ini? Udah, Bu. Nah, ya. Nah, jadi untuk hari ini, kita akan membahas tentang akad musyarakah
diawali dengan definisi, landasan dasar syariah, kemudian jenis akad dan nisbah akad musyarakah. Ya. Oke. Ya, Bu. Kemudian di pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama untuk menyimpulkan definisi dan landasan hukum syariah akad musyarakah. Kemudian yang kedua menguraikan alur skema akad musyarakah. Dan yang ketiga mengklasifikasikan jenis akad musyarakah, dan yang terakhir adalah menghitung nisbah bagi hasil akad musyarakah dengan teliti. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari juga di pertemuan kali ini. Dari akad musyarakah kita akan mempelajari dasar-dasar syariahnya, kemudian skema akad musyarakahnya, jenis akad musyarakahnya, dan kemudian adalah yang terakhir nisbah bagi hasilnya. Oke, sebelum kita ke materi, ada yang sudah membaca tentang materi sebelumnya? Kemudian ada yang mengumpulkan tentang materi ini melalui Google atau platform yang lain, mungkin sudah baca atau sudah lihat, sudah memperhatikan. Silakan, ada yang bisa menjelaskan tentang akad musyarakah? Bu, Silakan. akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Oke. Bentar ya. Nah, sesuai dengan tujuannya tadi ya. Tujuan kita yang pertama adalah menyimpulkan definisi landasan hukum syariah akad musyarakah, kemudian menguraikan alur skema akad musyarakah, dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah mengklasifikasikan jenis akad musyarakah, yang keempat menghitung nisbah bagi hasil akad musyarakah dengan teliti. Tadi yang dijelaskan oleh kalian apa? Tentang definisi landasan hukum syariah ya. Bu. Dengan peta konsepnya yaitu ada landasan dasar syariahnya dan pengertiannya juga, kemudian skema akad musyarakah, jenis akad musyarakah, kemudian yang terakhir adalah nisbah bagi hasil. Nah, kemudian tadi definisinya sudah dijelaskan oleh teman kalian. Saya, Bu. Ya. Apa perbedaan mudharabah dan musyarakah? Ya, silakan ada yang bisa menjelaskan apa perbedaannya? Sebelum Ibu menjelaskan kembali. Pada Bu. Ya, jadi kalau mudharabah itu kerugiannya pemilik dana, sedangkan dalam akad musyarakah keuntungan dan kerugian ditanggung bersama ya, baik mitra satu maupun mitra dua. Nah, kemudian di sini ada akad, selain itu ada landasan hukum, ada akad musyarakah. Ada yang bisa menjelaskan apa landasan hukumnya? Aku, Bu. Ya. Silakan, Safira. Jelaskan tentang landasan. Akad musyarakah hukumnya mubah atau dibolehkan Al-Quran. Maka mereka berserikat pada sepertiga. Quran surat 4 ayat 23. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan. Terima kasih, Safira Damayanti telah menjelaskan tentang landasan hukum dan dasar syariah Al-Quran, yaitu ternyata akad musyarakah ini hukumnya adalah mubah, jadi boleh dilakukan oleh umat Islam ya. Di mana bisa dilakukan ya dengan di mana kedua-duanya sama-sama menyertakan modalnya. Nah, kemudian di sini ada mekanisme akad musyarakah. Ya, di sini contohnya ada kerjasama antara nasabah dengan bank, ya. Oke, nasabah dengan bank mempunyai proyek usaha dan dikerjakan kemudian
dan kontribusi modalnya masing-masing. Nah, di sini juga ada skema akad musyarakah. Nah, di mana apabila tidak ada ketentuan untuk pembagian hasilnya bisa dibagi secara untungnya 50% banding 50%, ya. Nah, apabila sudah ditentukan antara partner 2 dan partner 1 atau mitra 1 dengan mitra 2, boleh misalkan 60 banding 40, ya. Begitu juga ketika terjadi kerugian akan dibagi sesuai dengan kontribusi modalnya masing-masing, ya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, yang ditanyakan. Nah, kemudian di sini ada jenis akad musyarakah di mana ada syirkah al-milk dan syirkah al-uqud. Ya, syirkah al-milk ini mengandung arti kepemilikan bersama atau co-ownership yang keberadaannya muncul apabila 2 orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau joint ownership atas suatu kekayaan aset. Ya, contohnya misalkan seseorang yang atau beberapa orang diberi warisan rumah, maka rumah itu tidak dijual dan dipakai secara bersama-sama contohnya ya. Kemudian ada syirkah al-uqud, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan 2 orang atau lebih untuk bekerja dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal atau dana dan atau dengan kerja serta berbagi keuntungan dan kerugian. Nah, kalau di sini tidak bersama-sama memilikinya, tapi sama-sama memberikan kontribusi modal ya dengan tujuan tertentu. Nah, di sini dalam syirkah al-uqud dibagi lagi menjadi 5 bagian, ya. Ada syirkah abdan, di mana syirkah abdan itu kerja sesama profesi. Misalkan contohnya ada yang bisa memberikan contoh gimana syirkah abdan sesama profesi itu? Misalkan profesinya profesi guru dengan guru bisa? Kira-kira? Bisa. Ya, ada yang bisa kasih contoh selain guru dengan guru? Siapa lagi? Profesi. Dokter dengan dokter kan ada, Bu. Ya, dokter dengan dokter, benar sekali. Siapa tadi yang jawab? Gila, Bu. Ya, dokter dengan dokter, ya. Kemudian yang kedua ada syirkah wujuh. Nah, di sini adalah reputasi. Jadi nama baik dalam bisnis ya, atau nama istilahnya watermark atau apa mungkin ya. Kemudian yang ketiga ada syirkah inan. Di sini porsi masing-masing pihak tidak sama. Misalkan ada yang pihak 1 memberikan modal yang 10 juta, pihak 2 misalkan memberikan modal 20 juta. Kemudian untuk yang keempat ada syirkah mufawadah. Nah, di sini porsi modal yang diberikan sama, misalkan antara mitra 1 dengan mitra 2 sama-sama menanamkan modalnya sebesar 10 juta rupiah. Ya. Kebalikannya dari syirkah inan. Dan yang terakhir adalah syirkah al-mudharabah. Di mana di sini yang diberikan adalah bukan hanya kontribusi modalnya saja, tapi dalam bentuk profesi dan tenaga yang dijadikan kegiatan kerjasamanya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, selain itu, di sini ada musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Nah, kalau musyarakah permanen berarti jumlah uangnya ketika di akhir masa akad masih tetap. Misalkan tadinya menanamkan modalnya sebesar 20 juta rupiah, maka di akhir masa akad akan tetap jumlahnya sebesar 20 juta rupiah. Ya. Sedangkan dalam musyarakah menurun atau musyarakah mutanafisah, di sini contohnya adalah misalkan yang tadinya modalnya 20 juta rupiah, ketika di akhir akad menjadi mengecil atau menurun menjadi 10 juta rupiah, dan tadinya milik bersama antara mitra 1 dengan mitra 2, kemudian berubah menjadi kepemilikannya hanya 1 orang, menjadi hanya jadi pemilik mitra 1 saja. Itu contohnya ya. Paham sampai sini? Ya, Bu. Paham. Ini ada penetapan upah dalam akad musyarakah.
Jadi pembagian keuntungannya proporsional sesuai dengan keuntungan yang harus dibagi di antara para pihak secara proporsional sesuai modal yang disetorkan tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh mitra sama atau tidaknya. Dan yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dalam penentuan nisbah, yang dipertimbangkan bukan hanya modal disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, dan juga kerja yang lebih panjang. Jadi ketika kerjanya lebih lama, maka keuntungan yang diperoleh akan lebih besar pendapatannya ya. Suara Ibu masih terdengar jelas? Iya, Bu. Jelas, Bu. Oke. Di sini ada contoh soal pembagian nisbah. Ya, di mana ada Bapak Iwan memiliki usaha pengadaan gula untuk beberapa pasar swalayan dan restoran dana omset 50 juta per bulan. Dan berniat menambah modal sebesar 250 juta rupiah untuk meningkatkan volume usaha hingga mencapai omset yang diharapkan sebesar 75 juta rupiah per bulan. Pada tanggal 28 Oktober 2002, Bapak Iwan mendatangi bank saya untuk mencari solusi. Kemudian petugas bank syariah. Oke, kita lanjut ya. Pembahasannya porsi bank sebesar 250 juta rupiah, kemudian keuntungan yang diharapkan 20% dikalikan dengan 250 juta rupiah. Kemudian menghasilkan 50 juta rupiah. Nah, untuk omset usaha selama 1 tahun, 75 juta rupiah dikali dengan 12 menghasilkan 900 juta rupiah. Maka nisbah bagi hasil untuk bank adalah 50 juta dibagi dengan 900 juta dikali 100%, untuk bank memperoleh 5,56%. Nah, dan nisbah untuk nasabahnya adalah tinggal 100% dikurangi dengan 5,56%, menghasilkan jumlah sebesar 94,44% untuk nasabah. Ada yang ditanyakan sampai sini? Silakan. Enggak. Saya paham ya semuanya ya. Nah, di Iya, sini Bu. ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Ibu minta kalian buat 2 kelompok, di mana kelompok 1 dan 2 sama-sama mengerjakan perhitungan nisbah bagi hasil. Yang satu menghitung tentang nisbah yang diperoleh oleh bank, dan yang satu lagi menghitung nisbah yang diperoleh oleh nasabah. Nah, silakan kalian kerjakan. Nah, kemudian hasilnya Ibu minta kalian presentasikan oleh wakil kelompok kalian, 1 orang saja. Silakan Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan latihan soal ini. Selamat mengerjakan. Sudah semuanya selesai? Sudah. Sudah. Kita ada yang menampilkan screen-nya ya. Hasil dari jawabannya. Silakan kelompok 1 tampilkan hasilnya. Silakan jelaskan satu. Sudah muncul ya screen-nya ya. Silakan hasil dari kelompok 1. Kak Intan. Jadi silakan Kak Eva. Jadi Bu ya, porsi banknya itu di sini 300 juta. Terus keuntungan yang diharapkannya itu 20% dikali 300 juta
sama dengan 60 juta. Terus omset usaha selama 1 tahunnya itu 80 juta per bulan, dikali 12 bulan berarti 960 juta. Maka nisbah bagi hasil untuk bank adalah 60 juta dibagi 960 juta dikali 100 sama dengan 6,25%. Maka nisbah yang untuk nasabah adalah 100% dikurangi 6,256% sama dengan 93,75%. Terima kasih Pak penjelasannya. Nah, screen-nya sudah, silakan dikembalikan kembali, di stop. Nah, ya terima kasih. Untuk hasilnya, Ibu minta hasil yang kalian kerjakan, yang tadi kalian buat, kumpulkan di WA group. Nah, kemudian ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ibu bagikan linknya setelah pembelajaran ini selesai. Dan Ibu minta kalian kerjakan evaluasinya dalam bentuk Google Form ya. Paham tugasnya untuk hari ini? Oke. Ibu minta ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ada, Bu. Ya, silakan. Jadi, akad musyarakah itu adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan, keuntungan, dan resiko sesuai kesepakatannya. Nah, terima kasih banyak. Ada yang bisa menambahkan mungkin dari kesimpulan? Ya, silahkan. Suaranya dibuka dulu, speakernya. Speakernya dibuka dulu, Teh. Speakernya Sama. Speakernya dinyalakan. Yang keberadaan apabila dua orang memperoleh kepemilikan bersama joint ownership atau hukum akan musyarakah dibolehkan dalam syariat Islam. Oke. Terima kasih banyak. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya lagi, Bu. Ya, silakan. Munculkan videonya ya, Teh. Ya. Jadikan syirka yang mana tadi Al-Mil dan syirka Al-Uqud. Syirka Al-Uqud itu dua orang atau lebih mencapai tujuan tertentu, yang mana setiap mitra dapat kontribusi dan atau bekerja Nah, kemudian ada yang bisa menambahkan lagi? Bagian dari syirka Al-Uqud apa aja? Aku, Bu. Ya, silakan. Syirka Al-Uqud yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal atau dana dan atau dengan bekerja serta berbagi keuntungan dan kerugian. Lanjutkan, Teh. Syirka Adan itu kerja seprofesi. Syirka Wujuh memiliki reputasi dan praktisisme baik dalam bisnis. Syirkinan, porsi masing-masing pihak tidak sama. Syirka Mufawadah memiliki kesamaan yang merata. Al-Mudharabah, profesi dan tenaga. Ya, Bu. Banyak ya. Dan yang Hayatinupus dan Suryati yang telah menjelaskan kesimpulannya. Nah, kemudian untuk pertemuan hari ini Ibu anggap
kita cukupkan saja. Ibu minta jangan sampai lupa tugas evaluasinya dikerjakan dalam bentuk Google Form. Ibu kasih kesempatan kalian sampai sore hari ini. Jadi dibatasi waktunya sampai sore hari ya. Jangan sampai lupa. Nah, kemudian untuk materi yang lain. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi pencatatan dan musyarakah. Ya, jadi linknya akan Ibu bagikan dengan materi di pertemuan selanjutnya. Tolong kalian pelajari dan cari bahan Google atau yang lainnya tentang akuntansi akad musyarakah. Ya, tolong dipelajari dan dibaca materinya. Dan untuk di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi akad musyarakah atau pencatatan akuntansi. Ya, ada yang ditanyakan untuk pertemuan kali ini? Enggak ada, Bu. Tidak. Ya, kalau tidak ada, Ibu minta kita bersalawat bersama-sama ya. Untuk sambil mengakhiri. Iya, Bu. Oke. 1, 2, 3. Allahul Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini kita telah selesaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Dan kalian jangan lupa Ya, Bu. jangan kerumunan dan usahakan kalian kalau kemana-mana pakai masker ya anak-anak ya. Karena di masa pandemi ini ya semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat selalu ya. Ibu cukupkan untuk hari ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ya.